Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Berita tentang KPK kembali mengejutkan dan menyayat hati. Mengingat lembaga yang sangat dibela-bela ketika itu kini menjadi justru tercoreng ya wajahnya, bukan karena siapa-siapa tetapi ulah mereka yang ada di dalam KPK. Dan kasus pungli yang mencuat di berita di Republika ditulis dengan judul begini, proses KPK temukan pungli di rutan senilai 4 miliar rupiah. Sahabat kalian, skandal dugaan pungutan liar di rutan kelas 1 Jakarta Timur cabang Gedung Merah Putih KPK ini terus menjadi sorotan, dan peristiwa itu awalnya ditemukan oleh Dewan Pengawas KPK saat sedang mengusut kasus yang lain. Sesungguhnya ini adalah pemeriksaan dugaan kasus pelanggaran etik yang bukan dugaan pungli ini, tetapi dalam pemeriksaan, para pihak yang dimintai keterangan itu menyampaikan dugaan pungli, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron Kamis 22 Juni 2023. Dewas kemudian melaporkan temuan itu pungli senilai 4 miliar kepada pimpinan KPK. Jadi yang disampaikan ini semuanya sekali lagi masih baru terendus di transaksi perbankan, ujar Gufron. Sebelumnya, Dewas KPK mengungkap adanya dugaan pungli di rutan KPK. Periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah 4 miliar. Jumlah sementara mungkin akan berkembang lagi, ungkap anggota Dewas KPK Albertina Ho. Albertina menjelaskan pungli tersebut dilakukan pegawai terhadap para tahanan di rutan KPK. Dia menyebut pungutan tersebut salah satunya dalam bentuk setoran tunai menggunakan rekening bank ketiga, rekening bank pihak ketiga. Sahabat kalian, tentu saja temuan ini menjadikan citra dan integritas KPK di mata publik terus mengempes, mengeropos, dan turun drastis. Satu kondisi yang kita tidak pernah bayangkan, bagaimana mungkin KPK yang dahulu merupakan andalan masyarakat, ya harapan bangsa untuk bisa menegakkan ya keadilan dan memberantas korupsi itu sendiri, justru kini menjadi sarang di mana korupsi berlangsung. Soal angka 4 miliar atau lebih dan seterusnya sebenarnya bukanlah substansi, tetapi mengapa lembaga yang bernama pemberantas korupsi ini justru tidak mencerminkan nama itu sendiri. Dan ini sangat luar biasa untuk kemudian KPK tidak mampu berdiri tegak di dalam upaya-upaya menegakkan hukum, keadilan, apalagi memberantas korupsi. Terkait dengan kasus tersebut, ya, pihak dari ICW dan juga UGM memberikan respon terhadap apa yang terjadi di rutan KPK itu. Ya, kita temukan di sini bahwa KPK harus berupaya untuk betul-betul mengusut masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kalau dari ICW, dia mengatakan bahwa ini karena hilangnya figur berintegritas di pimpinan KPK yang seharusnya menjadi contoh. Jadi kalau mau berubah ya jangan perpanjang masa jabatan, kata Agus seperti dikutip Tempo.co Selasa 20 Juni 2023. Agus menilai bahwa masalah ini secara substansi bukan lemahnya pegawai KPK, tetapi karena juga hilangnya integritas pada figur yang seharusnya justru menjadi teladan di dalam komitmen KPK menegakkan cara dan budaya bekerja betul-betul bersih dari korupsi itu sendiri. Itu disampaikan oleh ya Indonesia Corruption Watch ICW, dalam hal ini adalah koordinatornya Agus Sumaryanto. Sahabat kalian, tentu saja pandangan Agus ini sangat relevan dengan situasi yang menjadi polemik secara politik belakangan,
di mana MK juga telah menetapkan perpanjangan masa jabatan KPK, dan sayangnya tidak lama setelah ketetapan itu muncul, justru KPK mengalami satu pukulan berat dalam hidupnya atau dalam perjalanannya, sehingga terendus ataupun gini terkuak satu problem yang betul-betul kita semua tidak pernah membayangkan. Bahkan Agus mengatakan harus segera diganti dengan pimpinan yang baru yang kredibilitas dan integritasnya terjaga. Pertanyaannya, apakah mungkin KPK akan diganti komisionernya sedangkan baru saja ia diperpanjang jabatannya? Inilah yang menjadi ujian bagi para pemegang kebijakan, apakah akan mengambil tindakan segera dalam menangani kasus ini atau justru membiarkan hal itu terus terjadi dan membuat KPK mengalami pembusukan justru dari dalam dirinya sendiri. Sahabat kalian, kemudian dari peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM yaitu Zainur Rahman, dia mendorong ada 3 hal yang harus dilakukan untuk mengusut dugaan pungli di rutan KPK. Ya, tahapan yang pertama adalah penegakan hukum pidana sebagai pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan pungli dengan cara meminta atau menerima pemberian dari pihak-pihak yang berurusan dengan rutan KPK. Kedua, kata Zainur, perlu adanya penegakan sanksi secara tegas, jelas dan keras kepada pelaku yang terlibat pungli tersebut. Ia juga mendorong diterapkannya prinsip nihil toleransi dalam pengusutan perkara ini. Harus diterapkan yang namanya zero tolerance terhadap pelanggaran prinsip integritas di KPK. Itu perlu kalau ingin penegakan hukum harus tegak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, Zainur mengatakan bahwa evaluasi yang harus dilakukan secara menyeluruh, jadi tidak sekadar dilakukan kepada petugas rutan yang terlibat pungli, tetapi juga seluruh unsur KPK, termasuk jajaran atasan di lembaga anti rasuah itu. Sahabat kalian, dengan demikian maka eksistensi KPK berada di dalam bahasa kita ujung tanduk Apakah KPK akan segera berbenah ataukah KPK terus semakin merosot dalam hal kinerja, citra, dan tentu saja mengundang ketidakpercayaan publik semakin besar. Namun kita berharap temuan dari Dewan Pengawas KPK ini dapat ditindaklanjuti dengan segera, tuntas, dan bermartabat. Jangan sampai masalah-masalah anti rasuah itu justru dibiarkan merajalela di KPK, dan kalau itu terjadi maka sebenarnya gerakan anti korupsi telah lama mati, dan itu akan membuat bangsa ini semakin tidak tentu arah, dan tentu saja hukum masyarakat akan bekerja dengan cara yang tidak maksimal. Di sisi yang lain, pembiaran akan hal tersebut juga berarti menghambat kemajuan bangsa dan negara, di mana Presiden mengatakan bahwa Indonesia sesungguhnya bisa menjadi negara maju. Tetapi mau maju dari mana kalau korupsi justru menjadi musuh besar yang dibiarkan terus menggerogoti integritas, moral, dan cara bekerja elit di negara ini. Ini yang tidak kita inginkan, dan semoga semua pihak dapat melihat masalah ini secara objektif dan bergerak dengan cepat untuk menyelamatkan KPK. Karena KPK memiliki sejarah yang sangat lekat dengan reformasi, yang kalau kemudian KPK hari ini, maka sebenarnya agenda reformasi bisa diduga atau bahkan disebut telah meninggal dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.